Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata wa nas'aluka as-salamata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an yuqtala min tahtina fayakhsifu bihi. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian atau tadabbur Asmaul Husna. Ya, semoga dengan niatan mencari ilmu, niatan untuk menambah ilmu, mudah-mudahan juga menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ketika setiap nama Allah kita pelajari, kita fahami, kita tadabburi, kita mengerti maknanya, maka insya Allah seorang hamba akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika pemahaman terhadap makna nama-nama Allah itu kemudian terus dihayati, diinternalisasikan dalam kehidupan, maka hidup seorang hamba akan merasa aman, merasa nyaman, dan merasa tenang. Tidak merasa khawatir dengan kehidupannya, dengan kesehatannya, dengan rezekinya. Ya. Ilmu yang didapat seorang hamba akan sesuai dengan yang dicarinya. Artinya, ketika kita mencari ilmu, datang ke majelis ilmu, majelis ta'lim, baik yang offline ataupun yang online seperti ini, yang nawaitunya adalah menginginkan menambah keimanan, maka ilmu yang didapatkannya itu akan menambah keimanannya. Jadi tergantung apa yang diniatkannya. Jadi semoga Bapak Ibu Ayah Bunda yang hadir dalam setiap kajian-kajian kita, Allah curahkan rahmat, hidayah, keimanan, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Di pertemuan sebelumnya kita mentadabburi satu nama Allah, yaitu Allah Al-Qawi. Al-Qawi artinya adalah Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat. Ya. Sempurna kekuatannya. Segalanya. Ya. Termasuk juga Maha Kuat dan tidak ada yang mampu mengalahkan ketika Allah memberikan balasan, berikan azab. Ya. Sempurna itu ya semuanya. Meliputi kekuasaannya, kekuatannya, dan semuanya, dan tidak ada yang mampu mengalahkannya. Ya. Annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul azab, dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. Annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul azab, dan bahwa Allah itu maha berat siksanya. Dengan kata lain, ketika kita meyakini Allah itu maha kuat, maka manusia sebagai hamba, sebagai makhluk, maka kita adalah makhluk yang lemah. Kita memerlukan pertolongan dari sekitar. Lahir tak membawa apa-apa, kemudian ketika hidup pun kita memerlukan orang lain, bahkan ketika meninggal dunia pun kita tidak mampu melakukan apapun.
Kita ini adalah hamba yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan bersifat lemah dalam surat An-Nisa ayat 28. Ya. Karena itu kalimat atau zikir hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah itu adalah kanzun min kunuzil jannah, kata beliau. Kanzun itu apa? Tabungan atau simpanan. Kanzun, ya. Benda atau sesuatu yang berharga, yang sangat bernilai, simpanan dari simpanan-simpanan surga. Ya. Ini kata Rasulullah ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Qais. Ya. Semoga Allah Al-Qawi, ya, memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjaga iman, kuat dalam kehidupannya, sehingga kita bisa membantu sekitar, menolong sekitar dengan kekuatan yang Allah berikan. Ya. Ketika kita sudah mendapatkan kekuatan, memiliki kekuatan, kita tidak merendahkan orang lain, kita kemudian tidak menjadi pribadi yang jumawa, yang angkuh dan sombong, tetapi kita tetap di hadapan Allah adalah hamba yang lemah. Ya. Menjadi pribadi yang kuat, mukmin yang kuat tentu yang paling dicintai. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat, ya, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin tapi lemah. Lemah fisiknya, lemah ekonominya, dan lemah intelektualnya, lemah ilmunya, dan sebagainya. Jadilah kita pribadi yang senantiasa tawadhu, senantiasa merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong dengan sekitar, dan kita menolong orang-orang yang lemah yang di sekitar kita. Ya. Doa yang sering kita baca keluar rumah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ini adalah doa yang sangat bagus, sehingga dikatakan, ya, oleh para malaikat, ya, ketika seorang hamba berkata Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, kata malaikat, hudita wa kufita wa wukita. Ya. Hudita, kau telah diberi petunjuk. Wa kufita, telah dicukupkan keperluanmu. Wa wukita, dan kamu dijaga dari segala hal yang buruk. Ya. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk, beri kecukupan, diberi hidayah, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hari ini kita lanjutkan bahasan kita, yaitu nama Allah Al-Matin. Nama Allah Al-Matin. Masih ada kaitannya dan sangat dekat maknanya dengan Allah Al-Qawi. Ya. Allah Al-Matin disebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan langi sangat kokoh. Dzul quwwah, memiliki kekuatan, al-matin, sangat kokoh. Maka makna al-matin sini adalah maha kokoh. Ya. Dia Allah sangat kuat. Ya. Tidak ada kekurangan dalam kekuatannya. Tak ada keletihan dan kelemahan. Terus menerus. Ya. Tidak ada putusnya kekuatannya. Ya. Tidak mengalami kesulitan dalam af'alnya, perbuatannya. Tidak ada lelah dan letih. Ya. Maka sempurnalah kekuatannya. Inilah yang kemudian Al-Matin, yang maha kokoh. Ya. Maha kokoh. Al-Matin, ya, dari akar kata dari bahasa Arab itu adalah matana yamtun. Matana yamtunu bermakna adalah matanatan, masdarnya, yang berarti kokoh.
Kalau al-matin itu adalah ismul fa'il, subjek, yang maha teguh, yang maha kokoh, ya, yang maha teguh atau yang maha kokoh. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat. Zat yang maha kuat. Zat yang kekuatan dan kekuasaannya maksimal sampai pada puncaknya dan tidak terbendung. Ya. Asy-syadidul qawi. Ya. Ya. Al-mutanahi fil quwwa wasyiddah. Ya. Segala tindakannya itu tidak terhalangi, tidak pernah merasa lelah, seperti yang kita katakan tadi, dan ini semuanya menunjukkan itu adalah sebuah sifat keteguhan dan kekokohan. Ya. Keteguhan dan kekokohan. Bapak Ibu ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa makna dari kokoh ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang sangat kokoh, ya, mempunyai kehendak serta kekuatan yang tidak pernah luntur. Ya. Kekuatannya luar biasa, tidak ada habisnya. Tidak pernah lelah, tidak dapat dibayangkan. Ya, mata kita pendengar tidak bisa membayangkan bagaimana zat tersebut, tapi kita maknai bahwa Al-Matin ini adalah kokoh di segala-galanya. Ya, di seluruh kekuasaan. Sifat Al-Matin artinya Allah yang kokoh membuat seorang hamba ketika bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya, maka ia akan merasa aman. Ya. Ketika seorang hamba bersandar, meminta pertolongan, meminta apapun juga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa aman. Ya. Berlindung, meminta perlindungan kepada Allah, maka ia akan aman. Kenapa? Karena dia berlindung kepada Al-Matin yang maha kokoh. Ya. Kalau manusia bersandar kepada batu, kepada tiang, maka dia akan was-was. Kenapa? Karena tiang itu makhluk dan tiang itu bisa jadi kropos, bisa jadi lemah, tidak kuat, dan sebagainya. Bersandar kepada orang, maka dia pun akan ragu. Kenapa? Orang itu bisa lemah, bisa mengantuk, dan sebagainya. Karena itu berlindunglah, bersandarlah, memintalah pertolongan, perlindungan, dan penjagaan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Maka manusia akan merasakan keamanan, kenyamanan. Kenapa? Karena berlindungnya, meminta penjagaan dan pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 160 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah menolong kamu, ya, jika Allah Subhanahu wa taala menolong kamu, maka tak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kamu. Dan jika Allah membiarkan kamu, artinya tidak memberikan pertolongan, dibiarkan, maka ya, faman dalladzi yansurkum, maka siapa lagi? Siapa gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, karena itu hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Kita bahas sebelumnya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Ikhwatal iman, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Matin semakin mengokohkan kita untuk hanya berlindung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perilaku yang mencerminkan keyakinan, keimanan terhadap sifat Al-Matin, sifat kuat dan kokoh ini adalah ketika seorang hamba tidak meminta kekuatan, tidak meminta rezeki,
tidak minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu cerminan. Ketika seseorang dia meminta sesuatu, meminta perlindungan, pertolongan, minta rezeki, minta kekayaan kepada selain Allah, kepada benda-benda, kepada hal-hal yang sifatnya takhayyul, khurafat dan sebagainya yang syirik, maka itu menunjukkan dia tidak percaya kepada Allah Al-Matin yang maha kuat, yang maha kokoh. Dia tidak percaya kepada Allah Ar-Razzaq. Ya. Maka sebagai umat muslim, sebagai orang yang punya iman, kita percaya bahwa tidak ada kekuatan sebesar apapun yang dapat menyamai kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Dia. Surat Asy-Syura. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menzikirkan nama Allah Al-Matin bukan sekedar zikir lisan, tapi ketika kita berzikir dengan lisan, Allah ya Matin, Allah ya Matin, semakin mengokohkan hati kita untuk hanya bersandar dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nafikan persandaran kita, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini di dalam surat Ar-Ra'd, ya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, ya. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, ya, wa malaikatu min khifati wa yursilus sawa'iqa fayusbihu biha ma yasha. Artinya, dan guruh, ya, bertasbih memujinya. Wa yusabbihur ra'du bihamdi, dan guruh, ya, guruh bertasbih memujinya. Demikian juga para malaikat bertasbih karena takut kepada Allah. Ya. Dan ketika Allah melepaskan halilintar lalu menampakkannya kepada siapa yang Dia kehendaki, sementara mereka bertasbih, berbantah-bantahan tentang Allah. Ya. Dan di akhir ayat ini, wa huwa syadidul mihal, dan Dia maha keras siksanya. Dia Allah maha keras siksanya. Dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa keras di sini adalah syadidul mihal. Keras di sini maksudnya adalah yakni keras dalam kekuatannya, menunjukkan keras dalam keperkasaannya dan semua sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan penegasan, kata beliau, ya, penegasan tentang keberadaan, kekokohan dan keteguhan serta kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Syadidul mihal. Ikhwatal iman, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi sebagai seorang hamba, ya, makhluk yang lemah, mengimani Allah Subhanahu wa taala Matin, ya, maka kita bergantung kepadanya. Ya. Ketika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak takut, tidak terkalahkan. Tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ancaman dari manusia, dari makhluk tidak takut. Karena ia berpegang kepada tali Allah. Sandarannya adalah Allah. Pegangannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Ya. Dalam surat Al-Ikhlas di ayat 2, Allahus Somad, ya. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka memang dalam Al-Qur'an tidak banyak tempat menyebutkan nama Allah Al-Matin, atau juga tidak ada kita temukan doa-doa yang sifatnya ma'thur dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang di situ mengandung kata Al-Matin. Tapi di beberapa doa ayat menunjukkan tentang bahwa seperti la haula quwata illa billah, itu menunjukkan bahwa
kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tentang Allah Al-Matin, memahami, mentadaburi nama Allah Al-Matin, Dia yang Maha Kokoh, yang Maha Teguh, maka hendaknya kita, manusia yang lemah ini, manusia yang rapuh ini, ya, senantiasa membutuhkan kekuatan dan pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menyadarkan diri kita bahwa ada Allah Al-Matin. Mintalah kepada Allah agar kita dianugerahkan kekuatan. Terus meminta pertolongan kepada Allah, perlindungan hanya kepada Allah. Ya. Ya. Agar kita tidak salah dalam melangkah. Tidak meminta perlindungan, pertolongan kepada selain Allah. Sehingga jatuh kita kepada kesyirikan. Dan itu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, wal iyazu billah. Ikhwatal iman, Bapak Ibu ya Bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini satu nama Allah kembali kita tadaburi, semoga ini semuanya menambah keimanan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Al-Matin sekali lagi ya, berasal dari kata matana yamtunu matanatan, ya. Matana itu fi'il madhi, ya, past tense, telah kokoh. Yamtunu adalah fi'il mudhari, present, ya, sedang atau akan kokoh. Kalau matanatan masdar, ya, kata sifat yang berarti kokoh. Al-Matin ismul fa'il, subjek yang bermakna yang maha teguh atau yang maha kokoh. Dia Allah Subhanahu wa taala Al-Matin, zat yang maha kuat, yang kekuatan dan kekuasaannya sampai pada puncaknya dan tidak terbendung. Segala tindakannya tidak terhalangi dan dia tidak pernah merasa lelah. Menunjuk kepada keteguhan dan kekokohan. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan, tadi kita sudah bacakan dalam surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ya. Ini sebuah penekanan tentang Allah itu memiliki kekuatan dan juga sangat kokoh. Ya. Untuk itu kita tidak bisa membandingkan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Mungkin ada manusia yang kuat, ada yang kokoh, yang tegar hidupnya, yang teguh, tapi sangat jauh atau dibandingkan dengan Sang Maha Pemilik nama Al-Matin. Karena itu dalam surat Ali Imran ayat 160 juga kita sudah bacakan tadi, ya. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada seorang pun yang dapat mengalahkan. Kalau kita sudah minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, dan Allah membantu, menolong kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan. Masalah apapun, ya, yang kita dapatkan, yang kita hadapi, problem apapun, lalu kita memohon pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan. Dan jika Allah membiarkan kamu, Allah tidak memberi pertolongan kepada seorang manusia, seorang hamba, pertanyaannya, siapa yang akan dapat menolong selain Allah? Batu, pohon, nggak ada. Karena itu hendaknya orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Ya. Hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Pengaruh positif terhadap diri ketika kita benar-benar meyakini dan mengamalkan nama Allah Al-Matin. Ketangguhan hanya akan dilihat ketika seseorang mengarungi medan ujian. Ketangguhan yang hakiki bagi seorang muslim tidak dilihat dari fisiknya. Walaupun ini penting, fisik, tapi
dilihat dari seberapa kuat keimanan. Banyak orang fisiknya kuat, tapi mentalnya, imannya tidak kuat, sehingga dia lemah dalam medan juang, medan kehidupan. Ya, ada goncangan dalam kehidupannya, dia lupa kepada Allah, dan dia pergi ke selain Allah untuk minta perlindungan. Nauzubillah min dzalik. Aplikasi dalam kehidupan meyakini bahwa tiada kekuatan yang bisa kita jadikan sandaran selain kekuatan Allah Ta'ala. Maka dalam kondisi takut, bingung, lemah, susah, dan terzalimi, maka jadikanlah Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung, memohon kekuatan dan pertolongan. Allahus Samad. Memperbanyak bergaul dengan orang yang kuat imannya, luas ilmunya, dan tangguh ibadahnya. Kalau kita bergaul dengan orang yang sama-sama lemah, maka kita ikut lemah. Bergaul dengan orang yang punya masalah, banyak masalah, bahkan lebih banyak dari kita masalahnya, maka kita ikut-ikutan punya masalah. Maka bergaulah dengan orang yang lebih kuat imannya, mentalnya, ilmunya lebih luas, ibadahnya lebih baik dari kita, maka insya Allah kita akan terbawa, akan terikut. Terakhir, memperbanyak membaca sirah Nabi, kisah sahabat, orang soleh, para pahlawan Islam. Kenapa? Mereka adalah contoh orang-orang yang kuat dan kokoh, teguh. Ya, para nabi dan rasul, para sahabat-sahabat yang teguh imannya, teguh keyakinannya, mereka hanya berlindung kepada Allah. Ya, kisah Bilal bin Rabah, dia hanya berlindung kepada Allah. Ahad, ahad, ahad. Keteguhan itu yang dia miliki. Ya, dan para sahabat-sahabat yang lain, ya, begitu banyak. Maka milikilah buku-buku sirah Nabawi, sirah para sahabat dan orang-orang soleh, para pahlawan Islam, tokoh-tokoh Islam yang bisa menginspirasi diri kita dan sekaligus juga bisa menjadi sarana untuk belajar bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini benar-benar menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meneladani nama Allah Al-Matin dalam bersikap menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ya. Mengamalkan Asmaul Husna Al-Matin, ya, dalam keseharian, dalam wujud perilaku, maka kita akan selalu istiqomah, konsisten dalam menjalankan kebaikan. Ya. Nggak perlu sombong, angkuh. Kenapa? Karena kita juga berlindung kepada Allah. Hanya Allah memiliki jubah itu. Ya. Allah berhak yang sombong. Kenapa? Karena Allah memiliki segalanya. Ya. Maka tetaplah kita memiliki perasaan rendah hati. Bantu siapapun yang membutuhkan sekitar kita. Jangan pernah gentar dan takut kepada makhluk, kepada manusia. Ya. Apalagi kemudian manusia itu zalim. Ya. Karena kita punya Allah Al-Matin. Bersandarlah kepada Allah Al-Matin. Sabar, tawakal, ya, ikhlas menghadapi segala hal ujian dalam kehidupan, gantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga ini semuanya menambah keimanan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bunda, kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan berdoa semoga Allah ridhoi pertemuan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu ala ahdika wa 'adika mustata'na wa na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bidzanbika bidunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada.
ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم لقائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda jamaah sekalian. Semoga kita senantiasa dalam ridhonya, dalam naungan rahmat dan kasih-Nya. Terima kasih. Jumpa lagi insya Allah di pekan depan. Billahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.